Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Nugraha dari kelas 11/4 absen 33. Saya akan menjelaskan materi tentang VOC sampai politik etis. Materi yang pertama yaitu VOC. VOC adalah sebuah kongsi dagang atau perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia. Yang melatar belakangi didirikannya VOC di Indonesia adalah para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah. Pada masa itu, Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi atau organisasi. Perusahaan pemerintah Belanda yakin hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas prakarsa Prins Maurits sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang disebut sebagai Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Heren Seventeen ini selain mengelola VOC juga menanamkan sahamnya. Tujuan utama didirikannya VOC di antaranya menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang-pedagang dari bangsa Eropa lainnya, terutama bangsa Spanyol, Portugis, dan Inggris, serta menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy, yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, hak memelihara daerah yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan hak melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadi korupsi. Materi yang kedua adalah kekuasaan Batak di Indonesia. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut kaum patriot yang menghendaki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis di Belanda. Prancis kemudian membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini memengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Republik Batak. Raja Willem V yang telah melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan perintah melalui surat perintah, dikenal dengan istilah surat-surat Kew, yang berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah Belanda kepada Inggris, bukan kepada Perancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia, seperti Padang, Ambon, dan Aceh, dan mulai memperkuat armadanya untuk memblokade wilayah Batavia. Republik Batak tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Untuk mempertahankan Kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon, pemimpin Republik Batak, menunjuk seseorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemimpin tersebut bernama Herman Willem Daendels, seorang tokoh muda yang revolusioner. Pemerintah Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Daendels berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Hal ini dilakukan demi kepentingan Republik Batak. Gubernur Jenderal Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan, seperti memperbanyak jumlah pasukan yang diambil dari orang pribumi sebanyak 18.000 orang, membentuk Legion Mangkunegara, yaitu sebuah angkatan bersenjata bekas pasukan-pasukan perang, membangun benteng-benteng pertahanan baru, salah satunya Benteng Master Cornelis, membangun pangkalan angkatan laut atau pelabuhan militer di ujung Kulon, Merak, dan Surabaya.
Kebijakan Daendels yang paling terkenal adalah membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 1.100 km, mulai dari Anyer, Provinsi Banten sampai dengan Panarukan, Jawa Timur. Sedangkan dalam bidang politik dan pemerintahan, Daendels membuat beberapa kebijakan, seperti membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden yang sekarang kita kenal dengan daerah Menteng, Jakarta, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda, mengangkat bupati sebagai pemerintahan kolonial yang dibayar, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang disebut keresidenan. Kesalahan terbesar yang dilakukan Daendels adalah menjual tanah-tanah kepada pihak swasta dan hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, Daendels ditarik dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Setelah Daendels turun dari jabatannya, Louis Napoleon kemudian menunjuk Willem Willem Jensen untuk menggantikan posisi Daendels. Jensen adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang awalnya menjabat sebagai gubernur jenderal di wilayah Afrika Selatan pada tahun 1866. Jensen terusir karena wilayahnya jatuh ke tangan Inggris. Jensen ditugaskan ke Indonesia mulai tahun 1811 untuk terus mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan berusaha memperbaiki keadaan wilayah yang ditinggalkan oleh Daendels. Namun ternyata Jensen tidak bisa berbuat banyak, seperti yang diharapkan oleh pemerintahan Republik Batab. Akibatnya, serangan pasukan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan oleh pasukan Jensen. Akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Materi yang ketiga yaitu masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, Raffles ditunjuk dan memiliki prinsip segala kerja rodi atau penyerahan wajib dihapus. Yang kedua, pemungutan pajak dihapus. Yang ketiga, tanah milik pemerintah. Terus, kebijakan politik dan pemerintah. Membagi Pulau Jawa jadi 80 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial yaitu menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, dan memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuan 1. Petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Yang kedua, harga sewa sesuai kondisi tanah. Yang ketiga, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles, yaitu kurangnya pengawasan. Yang kedua, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada tahun 1815, Raffles diganti oleh John Pendal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Materi yang keempat yaitu tanam paksa. Sejak masa awal kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis karena adanya banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ini yang mereka alami. Lalu pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan, harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bosch berprinsip bahwa tanah jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi
dengan cara kerja rodi. Kaum pribumi wajib ikut kerja. Konsep Pandenbos inilah kemudian dikenal dengan istilah Kulturstelsel yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa ini disetujui oleh Raja Belanda. Pandenbos kemudian diangkat sebagai gubernur jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia seperti kopi, tembakau, dan tebu. Nilai secara rinci beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam lembaran negara. Lembaran negara tersebut diantaranya berisi petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah petani yang dipakai untuk tanam paksa bebas dari pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Penduduk pribumi yang bekerja di lahan tanam paksa diawasi oleh penguasa pribumi. Sedangkan penduduk yang bukan petani wajib bekerja di pabrik-pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Sistem tanam paksa telah melanggar hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengeruk banyak keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877. Kekayaan Belanda mencapai 832 juta gulden. Karenanya, utang-utang VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng pertahanan dapat dibangun lagi. Dengan kata lain, Belanda telah menikmati keuntungan di atas penderitaan rakyat pribumi. Materi selanjutnya yaitu politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Merupakan salah satu politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Adapun latar belakang politik pintu terbuka sendiri antara lain penyimpangan yang ada pada sistem tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Yang ketiga adalah kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Kebijakan pintu terbuka di sini antara lain sistem paksa atau Kulturstelsel dihapuskan. Selanjutnya ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, masuk investor asing dari Belanda, dari Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri di sini berperan sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda itu sangat memberikan keuntungan yang besar, terutama bagi kaum swasta dan juga pemerintah kolonial Belanda. Hasil produksi melimpah mengalir ke negeri Belanda. Kemudian negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Adapun dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan, diganti dengan politik di pintu terbuka. Materi yang terakhir yaitu adalah politik etis. Nama lain dari politik etis adalah politik balas budi. Dilatar belakangi oleh di mana kemakmuran yang didapatkan oleh Belanda itu merupakan hasil jerih payah dari hasil kekayaan alam Indonesia. Adapun program dari politik etis atau isi dari politik etis yakni yang pertama adalah edukasi atau pendidikan. Pendidikan dibuka dengan model pendidikan barat. Diharapkan dari pendidikan ini muncullah kesetaraan dan emansipasi. Kemudian yang kedua adalah irigasi atau pengairan. Ini membangun saluran-saluran irigasi. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pertanian, juga subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Selanjutnya ada imigrasi. Ini melakukan perpindahan penduduk keluar Jawa sampai di Suriname. Suriname itu sebuah negara yang ada di benua Amerika Selatan. Nah, di Suriname sampai sekarang masih dijumpai orang-orang Jawa. Adapun tujuan imigrasi yaitu meratakan jumlah penduduk. Selanjutnya adalah penyimpangan dari penerapan politik etis. Yang pertama adalah
dalam bidang edukasi itu ternyata hanya untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Jadi pendidikan tidak bisa diakses oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian irigasi. Ternyata hanya untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda, sedangkan emigrasi bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan. Di perkebunan Belanda yang ada di luar Jawa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.